Jadi, istilah dari administrasi itu sudah sangat populer di masyarakat. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan istilah administrasi. Misalnya ya, pada saat, berurusan dengan suatu, instansi atau organisasi tertentu, baik di pemerintahan ataupun swasta dalam rangka memenuhi kebutuhan. Ada juga beberapa kecenderungan, dalam masyarakat bahwa administrasi dipersepsikan dalam pengertian yang keliru. Banyak juga masyarakat yang mengidentikan bahwa administrasi sama dengan uang. Bahkan sehingga lebih banyak orang mempertanyakan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan dengan menyebutnya administrasi. Administrasi modern merupakan pendekatan yang lebih efisien, fleksibel, dan berorientasi pada hasil dalam pengelolaan organisasi dan sumber daya. Ini juga melibatkan penerapan teknologi, metodologi, dan praktik terkini untuk mencapai tujuan dengan lebih baik. Administrasi modern juga cenderung mengedepankan transparansi, partisipasi, dan adaptabilitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Ada juga pembagian ciri-ciri tentang administrasi modern. Yang pertama yaitu teknologi administrasi, yang kedua desentralisasi, yang ketiga orientasi, yang keempat fleksibilitas, yang kelima pelayanan berorientasi, yang keenam transparansi dan akuntabilitas, yang ketujuh penggunaan metode manajemen, yang kedelapan inklusitas dan ketertiban karyawan, yang ke-9 keberlanjutan lingkungan, yang terakhir itu kolaborasi dan komunikasi. Lalu ada sejarah administrasi modern. Yang pertama ada tahap prasejarah. Bukti-bukti sejarah menunjukkan dengan jelas bahwa pada tahap prasejarah ini administrasi sudah berkembang dengan baik. Meskipun secara tidak sadar, masyarakat purba telah menjalankan roda administrasi, sebagaimana apa yang sekarang disebut dengan prinsip administrasi. Selanjutnya, yang kedua tahap sejarah, mulai dari 1 Masehi sampai 1886. Pada tahap ini perkembangan semakin pesat karena pada zaman ini telah timbul adanya revolusi industri di Inggris yang mengakibatkan perubahan yang besar dalam administrasi. Ada lagi tokoh yang mempunyai peranan besar pada zaman ini yaitu Charles Babbage, seorang profesor matematika pada Universitas Cambridge yang pada permulaan abad 18 menulis buku yang berjudul The Economy of Manufacture. Lalu yang ketiga ada zaman modern. Pada zaman ini administrasi mulai dikenal sebagai ilmu karena pada zaman itu yang dipelopori oleh F.W. Taylor, seorang sarjana pertambangan di Amerika Serikat, mulai mengadakan penyelidikan dalam rangka mempertinggi efisiensi perusahaan dan peningkatan produktivitas kerja. Beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama ada Mary Parker Follett. Menurutnya, administrasi modern ini merupakan pendekatan yang lebih berfokus pada kerjasama, integritas, dan pemecahan masalah. Dan yang kedua ada Chester E. Bernard. Bernard bertanggapan bahwa administrasi modern sebagai suatu proses sosial yang melibatkan kerjasama dan koordinasi antara individu-individu dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Teori administrasi modern itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teori ekologi administrasi. Teori ini menggunakan pendekatan ekologi, yaitu kesatuan manusia dengan lingkungan. Administrasi sebagai kinerja sama manusia yang didasarkan pada ketimpangan rasio dan eksistensi manusia dalam pencapaian.
Yang kedua yaitu teori administrasi pembangunan. Teori ini merupakan lanjutan dari penelitian atau pemikiran ekologi administrasi dan komparatif administrasi, namun lebih menjurus pada persoalan-persoalan pembangunan. Ada juga tantangan yang dihadapi oleh administrasi modern. Yang pertama yaitu perubahan teknologi dan digitalisasi. Yang kedua, kompleksitas masalah yang dihadapi. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Yang keempat, tuntutan, transparansi, dan akuntabilitas. Yang terakhir itu perubahan sosial dan politik. Kesimpulan administrasi modern adalah pendekatan yang lebih efisien, fleksibel, dan berorientasi pada hasil dalam pengelolaan organisasi dan sumber daya. Ini melibatkan penerapan teknologi, metodologi, dan praktik terkini untuk mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik. Administrasi modern juga cenderung mengedepankan transparansi, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Ini mencakup penggunaan sistem informasi, analisis data, dan pendekatan manajemen yang lebih kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi. Teori administrasi modern ada dua, yaitu 1. Teori ekologi administrasi, 2. Teori administrasi pembangunan.